Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar soal sumatif IPAS kelas 4 tentang bentang alam dan profesi masyarakatnya. Yuk kita simak soalnya. Nomor 1. Suatu wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 500 meter disebut apa ya? Apakah A. Dataran rendah, B. Pegunungan, B. Dataran tinggi, D. Perbukitan. Manakah yang benar? Ya, jawabannya yang A. Dataran rendah. Jadi, suatu wilayah yang mempunyai ketinggian antara 0 sampai 500 meter disebut dataran rendah. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Wilayah yang merupakan batas antara daratan dengan lautan disebut apa ya? Apakah A. Pantai, B. Teluk, C. Tanjung, atau D. Rawa? Manakah yang benar? Ya, yang benar adalah pantai. Jadi, wilayah yang merupakan batas antara daratan dengan lautan disebut pantai. Mari kita lanjut ke nomor 3. Wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya terdapat di kaki gunung serta sebelah kanan dan kiri sungai disebut apa ya? Apakah A. Lembah, B. Tanjung, C. Ngarai, atau D. Semenanjung? Manakah yang benar? Ya, betul sekali, jawabannya lembah. Jadi, wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya terdapat di kaki gunung serta sebelah kanan dan kiri sungai disebut lembah. Lanjut nomor 4. Aliran air yang panjang yang mengalir dari sumber mata air sampai ke laut adalah apa? Apakah A. Sungai, B. Danau, C. Rawa, atau D. Laut? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah sungai. Jadi, aliran air yang panjang yang mengalir dari sumber mata air sampai ke laut adalah sungai. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua disebut apa ya? Apakah A. Laut, B. Teluk, C. Selat, D. Rawa? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah laut. Jadi, kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua disebut laut. Nomor 6. Genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan disebut apa ya? Apakah A. Danau, B. Sungai, C. Rawa, D. Laut? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah danau. Jadi, genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan disebut danau. Ingat-ingat itu ya. Yuk kita lanjut. Nomor 7. Daerah yang digenangi oleh air biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Disebut apa ya? Apakah A. Rawa, B. Danau, C. Laut, D. Teluk? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah rawa. Jadi, daerah yang digenangi oleh air biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Nah, itu disebut rawa. Nomor 8. Wilayah daratan yang sering dimanfaatkan sebagai pemukiman, perkantoran, dan industri adalah apa? Apakah A. Lembah, B. Dataran tinggi, C. Dataran rendah, atau D. Perbukitan? Manakah yang benar? Ya, yang tepat adalah dataran rendah. Jadi, wilayah daratan yang sering dimanfaatkan sebagai pemukiman, perkantoran, dan industri adalah dataran rendah. Yuk kita lanjut ke nomor 9. Dataran rendah lebih banyak digunakan petani untuk membudidayakan tanaman seperti apa? Apakah A. Wortel, B. Stroberi, C. Teh, atau D. Padi? Manakah yang tepat? Ya, betul sekali, jawabannya padi. Jadi, dataran rendah lebih banyak digunakan petani untuk membudidayakan tanaman seperti padi. Nomor 10. Nah, gambar di samping merupakan salah satu wilayah perairan, yaitu apa?
Apakah A. Rawa, B. Laut, C. Sungai, atau D. Gunung? Ya, tepat sekali jawabannya rawa. Jadi, gambar di samping merupakan salah satu wilayah perairan, yaitu rawa. Nomor 11. Gambar di samping merupakan salah satu wilayah perairan, yaitu apa? Apakah A. Selat, B. Laut, C. Danau, atau D. Teluk? Lihat gambarnya ya. Ya, jawabannya adalah selat. Jadi, gambar tersebut merupakan salah satu wilayah perairan yang dinamakan selat. Nomor 12. Dataran tinggi lebih banyak berprofesi seperti apa? Apakah A. Petani garam, B. Pemandu wisata, C. Nelayan, atau D. Pedagang? Manakah yang benar? Ya, betul sekali. Jawabannya B. Pemandu wisata. Jadi, dataran tinggi lebih banyak berprofesi seperti pemandu wisata. Nomor 13. Penduduk yang tinggal di daerah pedesaan mayoritas bermata pencarian sebagai apa? Apakah A. Nelayan, B. Sopir, C. Karyawan, atau D. Petani? Manakah yang tepat? Ya, betul sekali. Jawabannya petani. Jadi, penduduk yang tinggal di daerah pedesaan mayoritas bermata pencarian sebagai petani. 14. Para petani banyak memanfaatkan sinar matahari untuk proses apa ya? Apa A. Pengencamban benih padi, B. Pembasmian hama tikus dan urang, C. Pengeringan padi hasil panen, D. Pencegahan tumbuhnya gulma. Manakah yang tepat? Ya, jawabannya C. Pengeringan padi hasil panen. Jadi, para petani banyak memanfaatkan sinar matahari untuk proses pengeringan padi hasil panen. Nomor 15. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai apa? Apakah A. Nelayan, B. Pedagang, C. Pemetik teh di kebun, atau D. Penambak garam? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya C ya. Ini pemetik teh di kebun teh. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai pemetik teh di kebun teh. Lanjut nomor 16. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah atau banyak. Hal ini menyebabkan jenis pekerjaan di pedesaan didominasi oleh apa? Apakah A. Petani dan peternak, B. Karyawan dan buruh pabrik, C. Petani dan karyawan, D. Buruh pabrik dan pegawai bank? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya A. Petani dan peternak. Jadi, pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah. Hal ini menyebabkan jenis pekerjaan di pedesaan didominasi oleh petani dan peternak. 17. Tempat tinggal penduduk paling banyak memanfaatkan penampakan alam berupa apa? Apakah A. Gunung, B. Dataran rendah, C. Delta, D. Bukit? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya B. Dataran rendah. Jadi, tempat tinggal penduduk paling banyak memanfaatkan kenampakan alam berupa dataran rendah. Nomor 18. Menjadi petani tambak udang adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah mana? Apakah A. Pantai, B. Perkotaan, C. Dataran rendah, D. Dataran tinggi? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya A. Pantai. Jadi, menjadi petani tambak udang adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pantai. 19. Bebek, sapi, dan ayam adalah hasil produksi dari sektor apa? Apakah A. Pertambangan, B. Pertanian, C. Perikanan, atau D. Peternakan? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah peternakan. Jadi, bebek, sapi, dan ayam adalah hasil produksi dari sektor peternakan. Lanjut nomor 20. Mata pencarian penduduk sekitar pantai menunjukkan apa? Apakah A. Beragamnya jenis mata pencarian penduduk di Indonesia, B. Banyaknya potensi alam yang perlu dikembangkan untuk kegiatan wisata, C. Adanya hubungan antara lingkungan dan mata pencarian penduduk, D. Manfaat lingkungan pantai untuk semua jenis mata pencarian? Manakah yang tepat? Ya, yang tepat adalah C. Adanya hubungan antara lingkungan dan mata pencarian penduduk.
Baik, lanjut nomor 21. Kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi ditunjukkan oleh apa ya? Apakah A. Banyaknya penduduk pantai yang membudidayakan rumput laut? B. Keberagaman hasil produksi pertanian yang dijual di pasar tradisional? C. Jumlah objek wisata di berbagai daerah semakin bertambah? D. Kegiatan perdagangan terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Mana yang tepat? Ya, yang tepat adalah C. Jumlah objek wisata di berbagai daerah semakin bertambah. Lanjut nomor 22. Penduduk di daerah gunung berapi banyak yang bercocok tanam. Karena apa? Apakah A. Gunung berapi sangat indah, B. Udaranya sejuk sepanjang hari, C. Tanah vulkanik sangat subur, atau D. Tidak ada pekerjaan lain. Manakah yang benar? Ya, tentu saja jawabannya C. Tanah vulkanik yang sangat subur. Jadi penduduk daerah gunung berapi banyak yang bercocok tanam karena tanah vulkanik sangat subur. 23. Jenis pekerjaan seperti pada gambar banyak kita temui daerah mana? Apakah A. Perkotaan, B. Pegunungan, C. Pedesaan, atau D. Dataran tinggi? Manakah yang benar? Ya, jawabannya perkotaan. Jadi jenis pekerjaan seperti pada gambar banyak kita temui daerah perkotaan. Nomor 24. Perhatikan manfaat berikut. 1. Tempat penyimpanan air. 2. Sarana rekreasi alam. 3. Menghasilkan barang tambang seperti belerang. 4. Area perindustrian. Nah, pertanyaannya, manfaat gunung bagi manusia ditunjukkan oleh nomor berapa? Ya, tepat sekali jawabannya nomor 1, 2, dan 3. Jadi, manfaat gunung bagi manusia adalah 1. Tempat penyimpanan air, 2. Sarana rekreasi alam, dan 3. Menghasilkan barang tambang seperti belerang. Nomor 25. Profesi pada gambar tersebut banyak ditemukan di daerah mana? Apakah A. Dataran rendah, B. Dataran tinggi, C. Pegunungan, atau di pesisir pantai? Manakah yang tepat? Ya, jawabannya yang tepat adalah dataran rendah. Profesi pada gambar tersebut banyak ditemukan di daerah dataran rendah. Ya, demikian pembahasan soal sumatif IPAS kelas 4 tentang bentang alam dan profesi masyarakatnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan menghasilkan nilai yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.